Dengan hormat, silakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mengawali kegiatan yang penuh berkah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kita aminkan doa. Ila hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya qarib ya mujib ya sami'an du'a ya latifan liman yasha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma adfa'na al-balaa wal wabaa wal masa'ib wal mihan wal fitan wa su'il fitan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma inna na'udzubika min jahdil balaa wa darkis syaqa wa su'il qada'i wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaa'ati niqmatika wa jami'i sakhatik. Allahumma ardina bi qada'ika wa bima qasamtahu lana waj'alna minal hamidina laka bis-sarra'i wad-dharra. Allahumma ya man lutfuhu bi khalqihi shamil wa khairuhu li 'abdihi wasil, la tukhrijna wa zurriyyatina wa ahlina wa ahbabina wa umara'ina min dairati al-taf wa aminna min kulli ma nakhaf wa kullana bi lutfika wa hafiyyiz zahir. Allahumma inna nas'aluka bi khafiyyi lutfika wa bi latifi sun'ika wa jamali satrika an tudkhilana tahta kanafika wa adkhilna tahta kanafika ya Allah wa qina min kulli syarrin min khalqik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila nuri huda. Yang terhormat, yang sama kita banggakan, kita muliakan Bapak Wali Kota Makassar. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah IPIM Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Ketua Basnas Kota Makassar. Yang kami hormati dan kita banggakan Ketua PDDMI Kota Makassar. Yang kami hormati pengurus Yayasan Masjid Raya Makassar. Yang kami hormati pimpinan cabang DMI se-Kota Makassar. Yang kami hormati, kami muliakan seluruh pengurus masjid se-Kota Makassar yang sempat hadir. Hadirin
dan hadirat yang kami muliakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan silaturahim PD DMI Kota Makassar dengan seluruh pengurus masjid yang ada di Kota Makassar. Salawat dan salam kita kirimkan kehadiran junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu hadirin yang kami muliakan, Bapak Wali Kota yang kami banggakan, sebagai tindak lanjut amanah pada rapat kerja DMI Kota Makassar yang dilaksanakan pada bulan November tahun 2022, bahwa PD DMI Kota Makassar harus membangun sinergi yang konstruktif dengan seluruh pengurus masjid yang ada di Kota Makassar. Amanah inilah sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan silaturahim dengan seluruh pengurus masjid yang ada di Kota Makassar. PD DMI Kota Makassar pada hakikatnya pernah memikirkan bahwa kita akan mengunjungi satu persatu masjid yang ada di Kota Makassar yang sebanyak sekitar 1.300 buah. Akan tetapi mengingat jumlah masjid yang ada di Kota Makassar begitu banyak, sehingga jika seandainya ini dilakukan, habis waktu kepengurusan DMI, masjid belum semuanya bisa kita kunjungi. Olehnya itu pada hari ini PD DMI berpikir bahwa alangkah baiknya kalau seluruh pengurus masjid yang kita diundang. Olehnya itu inilah yang ada pada hari ini yang kita laksanakan. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, kegiatan silaturahim kita hadirkan dalam suasana akhir tahun. Jadi kita kemas dalam bentuk dialog. Di hadapan kita hadir Ketua Basnas yang sangat erat hubungannya dengan masjid. Yang kedua hadir pimpinan wilayah Ikatan Ittihad Persaudaraan Imam Masjid se-Sulawesi Selatan, dan hadir juga Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar sebagai narasumber bagi kita semua setelah acara ini. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, panitia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini, khususnya kepada Bapak Wali Kota, kepada Ketua PWI BIM Sulsel, Ketua Basnas, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama dan Yayasan Masjid Raya Makassar, dan teristimewa kepada seluruh tamu undangan pengurus masjid yang meluangkan waktu untuk hadir bersama kami di tempat ini. Kami juga memohon maaf manakala ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu para undangan, karena hanya maaflah yang dapat menyempurnakan apa yang belum sempurna, hanya maaflah yang dapat melengkapi apa yang belum lengkap. Dan akhirnya kami mengakhiri laporan saya selaku panitia, mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan panitia atas suksesnya acara kita pada hari ini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang saya hormati, yang kita banggakan bersama, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Bapak Wali Kota Makassar beserta seluruh jajarannya. Alhamdulillah hadir asisten 1 dan juga ada Pak Kabak Isra. Yang saya hormati Bapak Kepala Kementerian Pertanian Agama yang baru saja dilantik beliau ini beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati, yang saya banggakan Bapak Ketua, kayak ini supaya dikenali, ini Pak Kader masih derengnya gini Pak, masih baru. Yang saya hormati, saya banggakan pula Ketua Basnas. Wah, ini Ketua Basnas yang dicari-cari sekarang ini. Apalagi dalam musim bulan seperti ini banyak bencana Basnas. Yang saya hormati Bapak Pengurus Yayasan Masjid Taqwa Masjid Raya, mohon maaf karena keseringan Masjid Taqwa. Masjid Raya. Kebetulan Pak Ketua Umumnya Pak Kiai Bahrudin baru hari ini baru tiba dari Jakarta. Jadi diwakili oleh salah satu pengurus dari Masjid Raya. Yang saya hormati, yang saya banggakan para pengurus TMI, terkhusus rekan-rekan saya pengurus Dewan Masjid Kecamatan. Ini mungkin perlu saya perkenalkan ini supaya kita saling kenal mengenal, karena tentu intinya pertemuan kita ini adalah saling kenal mengenal. Makanya itu tadi saya tanya panitia, di mana nanti kita naik memberikan sambutan. Dia bilang di bawah saja, karena tidak ada podium yang kecil. Tapi saya bilang, mau gak juga naik di sini? Karena seumur hidupku ini Pak baru saya naik di tempat ini. Saya bilang, jangan di bawah. Kalau di bawah sudah biasa. Tapi ini tempat ini, saya kira sangat luar biasa. Di antara bapak-bapak yang hadir di sini, saya kira 1-2 orang yang pernah berdiri di sini, Pak. Termasuk saya baru kali ini saya berdiri. Berkat namanya ini Dewan Masjid sehingga saya bisa berdiri di hadapan bapak-bapak pengurus masjid, semuanya calon isi surga insyaallah. Ada Kecamatan Bortuala, Pak Husain, pengurus Dewan Masjid, Pak Husain ada ya? Ini Dewan Pimpinan Kecamatan Bortuala. Kemudian yang kedua Kecamatan Makassar, Pak Haji Mulis, ya, alhamdulillah. Kemudian Kecamatan Mamajang, Pak Dr. Aswarni. Hadir? Mana orang? Berdiri Pak, supaya dikenal Pak pengurus. Ini yang penting supaya kita dikenal. Ini Mamajang. Kemudian Kecamatan Manggala, Pak Dr. Isan, ini kepala keluar. Nah, ini kepala keluar, mungkin pergi ke Simadika orang ini. Ada orangnya. Kemudian Kecamatan Mariso, Pak Haji Muslimin. Pak, selamat datang Pak. Mungkin gara-gara bujang ini beliau datang. Kemudian Kecamatan Panakukan, Pak Iwan Aziz. Ada orangnya? Oke, ini orang tua kita ini. Kemudian Rapocini, Dr. Jumadi, Rapocini. Kemudian Kecamatan Talong, Pak Ridwan SAG.
Kemudian Kecamatan Taman Andrea, Pak Haji Amir, berdiri Pak. Kemudian Kecamatan Tamalate, Pak Samsudin. Mohon maaf, saya tidak bisa sebut semua gelarnya. Kan ini rata-rata kiai doktor ini, orang hebat yang pengurus dari masjid. Kemudian Kecamatan Ujung Pandang, Pak Yasin Mustaqim. Terima kasih. Kemudian Kecamatan Ujung Tanah, Pak Tahir Rahman. Terima kasih Pak Ustaz. Kemudian Kecamatan Wajo, Pak Dr. Adas, Pak Haji Muhammad Yusuf, Pak Sudirman. Silakan berdiri. Wajo. Kalau ini Sangkaran, saya lihat ini masih di Jabat. Pak Andi Irwan, Ketua Panitia. Ya. Itulah ketua-ketua yang ada di kecamatan se-Kota Makassar. Alhamdulillah wa syukurlah wa la hawla wa quwwata illa billah. Marilah kita senantiasa ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena tentu pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan umur panjang. Tadi sempat ragu terus terang, karena mulai menjelang subuh sampai pagi hujan tidak berhenti-berhenti. Saya bilang kalau begini terus-menerus ini, apakah ada pengurus masjid yang bisa hadir? Ternyata dugaan saya salah. Ya, karena alhamdulillah kalau di ruangannya Pak Wali Kota kita pakai ini di ruangan si Bagalpi, di ruang pola, saya kira ini tidak muat lagi. Apalagi kalau ruangannya bahkan Gama tidak muat ini. Tapi karena ini ruangan ini memang cukup besar, ini bisa dimuat 5.000 Pak. Ya, karena kesempatan ini kan baru kita hanya mengundang 1.000. Saya kira ini sudah ada 1.000 orang ini. Ya, jadi kalau ada yang tidak percaya, kita silakan hitung. Saya yakin 1.000. Ya, malah ada yang menelpon Pak. Bisa kita bawa, kita punya anggota 1 orang. Saya bilang jangan mati dulu, karena katanya jumlah masjid itu sudah 1.300. Itu pun juga pada tahun 2020. Jadi sekarang ini mungkin sudah ada 1.400 masjid ini Pak. Makanya itu tadi Ketua Panitia ini mengatakan bahwa kalau kita mengunjungi satu persatu ini, habislah semua kesempatan kita ini dalam periode ini. Maka itu alhamdulillah setelah saya dilantik pada tanggal 17 September, jadi ini baru sekali saya kurang lebih 3 bulan. Ya, saya memang berencana untuk melaksanakan kunjungan. Ya, malah saya juga tunggu-tunggu undangan pada bulan Maulid, karena 1 bulan sesudah dilantik saya bahwa sudah masuk bulan Maulid. Mungkin undangan nanti. Kalau undangan nanti insya Allah saya juga berusaha yang hadir. Tapi ternyata hanya 3-4 di masjid yang undangan. Saya bilang ini DMI ini memang belum kenal. Jadi harus kita memperkenalkan ini. Makanya itu alhamdulillah timbullah ide kami ini beserta seluruh teman-teman pengurus. Bagaimana kalau kita mengundang masjid itu 1.300? Ya. Satu masjid satu yang wakil. Karena kita juga mengingat namanya persiapan-persiapannya Pak dan lain sebagainya. Jadi saya katakan satu dulu. Karena ini juga anggarannya ini kan belum ada juga, mohon maaf. Ya, belum ada anggaran. Makanya itu kita undang Pak Wali Kota untuk hadir. Jadi waktu saya dilantik tanggal 17 September itu, dia bilang orang bagaimana melantikannya Pak, belum ada anggaran. Saya bilang tidak, tetap harus kita jalan. Alhamdulillah kita dilantik di Hotel Horizon, supaya pengurus itu bisa juga rasa pede. Kan ini memang masjid ini Pak, pengurus masjid itu semua calon-calon surga. Jadi harus juga tempat pelantikannya hanya juga tempat istimewa. Kemudian 1 bulan kemudian dikasih tahu lagi saya sama pengurus
Dia bilang dapat kerja Pak, supaya program-program kerja yang kita akan laksanakan tahun 2023 supaya terstruktur, supaya bisa kita programkan, kita rencanakan. Sebenarnya begitu kan? Saya bilang di mana di tempatnya? Tentu pelantikannya saja di hotel, tentu Pak kerjanya juga di hotel. Tapi karena saya selaku ketua maluku hukum nggak kurasa, kita laksanakan pada tanggal 29 November. Kita laksanakan rapat kerja dihadiri kurang lebih 100 orang. Kita laksanakan di Hotel Agraha. Itu juga belum ada acaranya. Kemudian lahirlah ide ini bahwa insya Allah karena masjid ini kurang lebih 1.300, kalau kita kunjungi satu persatu, tentu nggak bisa. Jadi kita undang. Jadi mungkin baru pertama kali ini pengurus Dewan Masjid Kota Makassar mengundang para pengurus Dewan Masjid yang ada di Kota Makassar. Alhamdulillah, baru pertama kali ini. Saya tanya Pak, dia bilang belum pernah, baru pertama kali. Dia bilang belum ada dana, saya bilang belum ada. Batasi saja, 1.000 kita undang, kalau datang 1.300 kita undang, kalau datang 1.000 alhamdulillah. Alhamdulillah ini Pak Bendahara ini tidak potong kalah. Jangan Pak Ketua. Soalnya ada dana, tidak ada dana, kita harus jalan terus. Namanya mengurus kebaikan itu ada saja. Ternyata betul-betul mainnya kayak itu Pak. Saya bilang betul itu aja kita benar. Alhamdulillah kita terlaksana. Apalagi pengurusnya ada juga ini Basnas. Tapi belum ada. Katanya Basnas belum bisa membantu. Nanti tahun depan. Olehnya itu pertemuan kita pada pagi hari ini adalah merupakan silaturahim dan sekaligus kita nanti berdoa bersama menjelang menyusul tahun baru. Karena sekarang ini kalau kita melihat luar biasa musibah. Makanya itu tadi Pak Kadep Agama katakan bahwa mestinya kalau ada acara yang kita melaksanakan kalau bulan 12 Pak itu kita konsultasikan dulu dengan BMG apakah hujan pada tanggal itu atau tidak. Saya bilang sebenarnya itu pada bulan 11 baru ada tanda-tanda hujan dan itu kita sudah rencanakan ini. Ya, jadi belum ada tanda-tanda hujan Pak pada bulan 11 itu kita rencanakan. Dato' bisa kita alhamdulillah karena kesungguhan bapak-bapak ibu-ibu saya merasa bangga betul atas kehadiran kita semuanya. Dan insya Allah saya akan berbuat semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang menjadi pedoman di dalam rapat kerja pada tahun 2023 insya Allah. Makanya itu masjid ini memang perlu kita benahi. Ada beberapa permasalahan-permasalahan terutama mengenai masalah sertifikat tanahnya. Masih banyak masjid-masjid yang belum sertifikat. Masjid juga ini adalah merupakan kalau kita melihat sejarah-sejarah Nabi, semuanya kan lahir semua di masjid, ya Pak. Jadi sekarang ini harus kita mulai juga sekarang ini. Makanya itu ke depan insya Allah ini saya berusaha bagaimana itu masjid bisa ekonomi kerayaatannya diadakan. Masalah ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat. Karena saya sudah pernah jalan-jalan ke Denpasar Bali. Karena menurut versi dari DEM ini, kan DEM itu setiap tahun akan melaksanakan penilaian doa secara nasional. Maka jatuhlah salah satu musalla di Denpasar itu Bali juara 1 Pak, juara 1. Jadi begitu saya dilantik, saya bisi-bisi Pak Ketua Majelis Ulama, bagaimana kalau kita melaksanakan studi banding di Denpasar Bali melihat masjid itu, kenapa bisa juara 1 masjidnya? Ya, nah ini minoritas di sana. Alhamdulillah, saya berangkat pada bulan 7
Masjidnya namanya Musholla Baitul Mu'minin, itu di Denpasar Bali. Itu juara 1 tingkat musholla, karena ini kan masjid ada beberapa juga teraplikasi. Ada masjid, ada musholla. Setelah saya, oh iya, betul. Sebenarnya ini ada caranya Pak Wali, tetapi tidak apa-apa juga, sedikit Pak Wali, lagi sedikit. Jadi masjid itu saya melihat Pak tidak terlalu bagus, cuma pengelolaannya sangat luar biasa. Dia menggunakan lahan-lahannya yang sangat sederhana. Di situ ada beberapa gerobak, kurang lebih 10, dan menjual macam-macam. Ada menjual makanan, minuman, daun kopi di halaman masjid itu. Kemudian di masjid juga itu ada klinik, ya ada dokter. Jadi kalau ada jamaah yang sakit, ada dokter umum Pak, sangat luar biasa. Saya tanya orang yang makan, berapa kalau 1 kali makan? Dan 7.000. Ada ayamnya, ada telurnya 7.000. Dia bilang kita memang tidak menjual di sini, tidak mencari banyak untung. Yang penting kita menggalak bagaimana orang bisa masuk makan di sini. Begitu pada saat azan bisa. Kalau muslim, kalau non muslim, mudah-mudahan bisa tertarik menjadi. Inilah pemikiran saya ke depan ini. Bagaimana nanti ini Dewan Masjid ini memikirkan. Mungkin kita nanti insya Allah ke depan ini juga ada DMI Works. Kita memberikan juga piagam nanti kepada masjid-masjid. Kita akan pilih Pak. Dan sekaligus juga kita akan memberikan dana pembinaan. Ya, nanti uangnya bagaimana caranya dan hari Pak Wali. Begitu saya bicara sebenarnya banyak program yang saya membukakan, tetapi saya kira Pak Wali juga sudah tahu karena saya sudah sampaikan beliau. Ada beberapa program yang saya buat lebih untuk kepentingan kita bersama. Ya, mudah-mudahan nanti dialog bersama ini setelah Pak Wali meninggalkan tempat, karena beliau ini tentu masih ada acaranya lagi, dan kemudian nanti kita bisa lanjutkan. Tapi kalau tidak, insya Allah saya nanti akan membentuk juga zona Pak, supaya lebih dekat lagi. Jadi nanti saya akan bagi 5 zona. Ada zona 1 di kecamatan, zona 2, zona 3, dan itu kita akan memperkecil nanti. Kira-kira kita bisa bersinergi untuk kita bisa ada saling masukan di antara kita. Saya kira terima kasih kepada Pak Wali Kota atas kehadirannya, dan mudah-mudahan bisa memberikan sedikit Pak, karena visi dan misi luar biasa kalau ini Pak, sudah lengkap. Sisa kita tunggu ini gizinya ini. Ya, jadi sisa gizi. Kalau visi dan misi dokter semua Pak, kiai-kiai semua yang ada di pengurusan Dewan Masjid ini. Sisa gizinya ini yang kita butuhkan. Alhamdulillah juga ada Basnas yang sudah siap untuk membantu kita. Saya dengar ini ada gerobak yang mau dibagikan, kurang lebih 200 gerobak yang mau dibagikan. Insya Allah bekerjasama dengan Dewan Masjid, dengan Basnas nanti akan datang. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi perhatian kepada kita, tentu terutama kepada wali kota kita. Wali kota kita ini kan sudah terakhir 2 periode. Seandainya masih bisa 3 periode, kita pilih lagi kembali. Tapi insya Allah beliau akan naik kelas, ya. Kita berdoa semoga beliau naik kelas. Makanya itu di akhir jabatannya beliau ini pasti ada sesuatu yang bisa dia simpan atas nama Dewan Masjid. Apalagi beliau ini adalah Ketua Masyarakat Cinta Masjid, MCM Pak. Saya juga baru kan ada MCM Masyarakat Cinta Masjid. Hah? Sulawesi Selatan. Makanya itu tadi saya bilang kenapa tidak diundang juga Ketua Dewan Masjid kan MCM-nya Kota Makassar. Ya, tapi insya Allah ke depan kita akan bersinergi Pak. Jadi kalau Dewan Masjid ini, kemudian masyarakat Cinta Masjid ini berjalan, insya Allah saya kira persatuan kita ini bisa kita satukan lagi. Ya. Karena tentu kita di Dewan Masjid ini banyak perbedaan-perbedaan. Makanya itu perbedaan-perbedaan ini tugas dan tanggung jawabnya Dewan Masjid ini mempersatukan perbedaan-perbedaan itu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukrulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kita hormati, yang kita banggakan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar, Bapak Haji Imran SAG MSI. Yang kami hormati Ketua Pengurus Daerah DMI Kota Makassar, sahabat saya Bapak Dr. Andes HM Yunus Haji MSI. Beliau ini di mana-mana jadi ketua. Tinggal ketua THM yang belum pernah. Olahraga iya, semua. Tapi mudah-mudahan ketua THM tidak ya. Yang saya hormati Ketua IPIM Provinsi Selatan, Bapak Kiai Haji Dr. Kiai Haji Maskur Yusuf MAG. Yang saya hormati Ketua Paspas Kota Makassar, Bapak Haji Ansar Temanggong SAG MPD, seluruh ketua pengurus cabang DMI sekota Makassar, seluruh kepala KUA sekota Makassar, seluruh ketua pengurus masjid sekota Makassar, dan para pengurus yayasan Masjid Raya yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa kita sudah di ujung tahun. Kalau kita mendalami wal asri atau ayat tentang waktu, kita merasakan misteri waktu. Kadang-kadang waktu itu seperti lama, tapi kadang-kadang waktu itu cepat sekali. Maka kita diperintahkan untuk saling menasihati, baik di jalan kebenaran maupun di jalan kesabaran. Dewan Masjid Indonesia adalah sebuah organisasi yang begitu sangat strategis. Terlebih-lebih menghadapi dunia hari ini. Dunia hari ini tidak baik-baik saja. Tapi bukan berarti kita harus pesimis. Dunia hari ini, di seluruh dunia, kita sedang menghadapi banyak bencana. Pertama, bencana populasi. Tidak terkontrolnya pertumbuhan populasi manusia merupakan sebuah bencana yang sangat dahsyat. Dunia ini idealnya 6 miliar orang, ditinggal oleh 6 miliar orang. Jika dibandingkan dari persediaan makanan atau tanah-tanah yang subur dengan pertumbuhan penduduk. Akan tetapi hari ini dunia sudah 8 miliar, sudah overpopulasi 2 miliar, dan diramalkan 2050 akan menembus 10 miliar. Itu artinya akan muncul persoalan-persoalan sosial. Orang makin dekat, ruang semakin sempit, makanan semakin sedikit, sehingga konflik-konflik antara manusia itu menjadi begitu tinggi. Kriminalitas meningkat, pelecehan seksual meningkat karena orang semakin dekat, ruang semakin dekat. Itu yang terjadi hari ini. Yang kedua, bencana alam di mana-mana. Perubahan iklim, ada namanya 6 degrees skenario. Skenario 6 derajat, kenaikan 6 derajat suhu bumi. Kita sedang menanjak 1 derajat naiknya suhu. Kalau dia 3 derajat, banyak populasi yang punah. Akibat kenaikan 1 derajat yang sementara berlangsung menuju 6 derajat, terjadi pencairan es. Es mencair, kemudian naik permukaan air laut. Kita lihat sekarang, pasang Purbani, pasang tertinggi, hampir 1,4 meter. Sekarang laporan dari pulau-pulau, semua pulau tenggelam. Air laut naik, semua panik. Saya bilang tenang, ini memang pasang Purbani. Kenaikan air laut itu menekan air tawar di darat, ya, menekan air tawar di darat, yang kemudian mendesak jasad kening di dalam tanah,
Jadi banyak bakteri-bakteri yang hidup dalam tanah tidak pernah muncul di atas tanah, itu muncul. Muncullah banyak penyakit yang aneh-aneh yang tidak pernah, termasuk COVID. Itu bencana kedua. Di Amerika banjir, apalagi di Makassar. Di seluruh dunia banjir. Jadi kalau banjir, lebih banyak banjirnya pote-pote di media sosial daripada banjirnya di sendiri. Rugi tak itu kalau kita pote-pote di situ. Kalau saya di pote-pote biasa mah, jadi saya akan rekreasi juga itu. Karena harus bisa sabar, ya. Saya mau jadi orang yang sabar. Karena kalau tidak sabar di Makassar, pecah kepala, Pak. Ya, selama kita bekerja dengan baik, ya kemudian batas pekerjaan itu sudah maksimal, serahkan kepada Allah, kemudian tetap dibanjir, itu serahkan kepada Allah. Karena di Amerika banjir, Pak. Saya mau datang dari Amerika ke sana banjir tuh, di Jepang banjir tuh. Jadi kadang-kadang kalau saya bilang, kenapa Makassar masih banjir? Soalnya itu di kota dunia, karena kota dunia sekarang banjir semua gitu. Kira-kira begitu. Ya. Yang ketiga, bencana pandemi dalam siklus 100 tahun, dalam siklus 200 tahun. Ini tadi ada pandemi termasuk COVID. Berapa banyak keluarga kita yang meninggal karena COVID? Jadi kalau Allah menurunkan satu virus saja, satu virus ini dan kawan-kawannya, variannya, berapa juta orang meninggal di seluruh dunia? Jadi bencana populasi, bencana alam, yang hujan lebat, namanya bencana meteorologi, dan bencana pandemi. Dan yang keempat adalah bencana geopolitik, perang Ukraina sama Rusia, perang dagang Amerika dan Cina, menyebabkan semua kesulitan. Ada inflasi, seluruh dunia inflasi. Uang yang tadinya 1.000 besok lusa sudah 500 karena mahalnya barang. Tadinya kita bisa beli Indomie 1.000, sekarang sudah jadi 2.000. Berarti 1.000 tidak ada nilai uang menurun. Dan ada satu bencana yang paling berbahaya dan akan membuat kekacauan di dunia, dan saya kira di sini Allah kiamat, yaitu bencana alam. Inilah kenapa Amerika meneliti, yang kemudian dia meneliti apa kerawanan dari bencana pangan ini yang paling berbahaya. Sudah banyak orang, sudah kekeringan dan banjir. Kita tahu sungai-sungai di Eropa sekarang yang tempat pengangkutan logistik Eropa itu sudah susut, sisa 30%. Jadi kapal-kapal itu tidak boleh buat penuh. Dia juga sudah 30% muatannya. Orang tambah banyak, cuaca makin dingin dan kering, kemudian suplai makanan tambah sedikit. Itulah yang kita hadapi hari ini. Maka usaha dan doa menjadi sangat dibutuhkan dan penting. Apalagi usaha bersama-sama, doa bersama-sama. Doa juga bisa akumulasi. Kalau doa secara berjamaah, kita dalam hukum Islam, ya, berjamaah itu kan berkali-kali lipat. Maka masjid menjadi bahagian paling penting dalam jamaah. Sebagai ketua masyarakat cinta masjid Indonesia, tentunya berpartner dengan Dewan Masjid Indonesia. Kalau Dewan Masjid itu di masjidnya. Kalau masyarakat cinta masjid, orangnya jamaahnya. Makanya program pertama saya adalah pengadaan kain kafan di mana. Karena kan saya urusin, jadi kalau sama mau mendaftar, bismillahirrahmanirrahim, gratis nih. Tapi jangan mendaftar dulu, karena dekat-dekat di 2024 masih dibutuhkan suaranya. Ini yang ini kuil-kuil. Bapak-bapak Ibu saya hormati, kondisi seperti ini jangan membuat kita diam. Kita harus ikhlas.
perintahkan tahun 2800 birokrat Kota Makassar. Hari Selasa naik motor ke semua, tidak boleh kau naik mobil dan motor pribadi. Maka saya menghemat 100 liter bensin pada saat hari Selasa dan menaikkan pendapatan ojol 26% pada hari ini. Sedikit saja kita. Perlu terobosan, perlu pemikiran, perlu konsentrasi, perlu pembacaan yang benar. Jadi sebagai penanggung jawab kota ini ya seperti kemarin. Coba kita lihat bagaimana rahasia Allah. Tiba-tiba pohon ratusan tahun runtuh. Orang lagi makan bakso 20 orang, 5 tertembus, termasuk satu yang punya bayi, yang lempar bayi. Tapi alhamdulillah tidak ada satupun yang meninggal. Namanya ada. Peristiwa sebelumnya orang mencari tambang saja ada meninggal karena tambang. Padahal itu tambang itu tidak ada yang pegang. Rupanya namanya ada. Saya juga gempa seluruh Indonesia. Dari tambang di Makassar, 21 luka berat, 1 meninggal. Dan tambang apa itu? Tapi begitu Allah, rahasia Allah. Begitulah rahasia Allah. Ini pohon beratnya berpuluh-puluh ton. Tapi alhamdulillah, karena saya detik terakhir yang punya bayi itu dia lempar bayinya, langsung diambil bayinya selamat. Ibunya ada sedikit masalah di kakinya. Saya bilang begini nih, kalau takdir mestinya yang mati itu yang pohon besar, tali tidak mungkin bikin mati orang. Tapi ternyata sakratul maut pilih tali. Ya, bayangkan ini. Artinya, Bapak sekalian, perkuatan iman umat yang kami, yang pemerintah kota telah membuat program menjadi sangat penting. Sadar akan kondisi hari ini dan tugas yang paling nyata hari ini dari kita semua adalah menjaga anak kita. 3 hari lalu saya mengumpulkan tokoh-tokoh agama dari semua agama. Saya bikin namanya Forum Sipaka Ingat, forum saling mengingatkan, forum saling share, forum saling menghargai. Saya bilang bahwa boleh kita berbeda keyakinan di dalam Islam, boleh kita berbeda mazhab, tetapi masalah muamalah harus kita bersama. Tidakkah orang banyak tahu, karena ini data-data tertutup, berapa banyak kejadian incest di kota ini? Hubungan seks sedara antara bersaudara, antara orang tua dan anak. Begitu Bapak Jalil. Kita tidak tahu, pernah kita tahu ada ibu-ibu mendagangkan anaknya, yang kemudian kalau bayarannya kurang, dia memeras orang itu, menjual anak kandung. Tidakkah kita tahu ada ayah, seorang ayah kandung menggauli anaknya, mengajak teman-temannya. Saya mendapat laporan selalu seperti itu. Tidakkah kita tahu berapa banyak orang tua yang dibuang anaknya di Makassar, walaupun banyak dari daerah, dan pada saat kita bandingkan, kita kasih baik atau kita pulangkan, apa anaknya bilang? Saya kira mati. Bayangkan itu. Ini sebuah kondisi moral. Maka solusinya adalah jaga yang anak, jangan dijaga yang hanya orang. Walaupun ibu-ibu juga punya inspirasi dan aspirasi, Pak, bagaimana kita boleh tambahin juga jaga suami kita. Saya jaga menjaga suami kita, hak asasi manusia itu. Jadi menjaga anak masing-masing begitu penting. Karena anaklah yang memelihara kita pada saat tua. Anaklah yang menjadi investasi jariah kita pada saat kita meninggal. Makanya paradigma tentang anak ini saya terus kampanyekan, bahwa anak itulah tugas kita semua. Kalau kita sudah menjaga anak, kita
sudah masuk menjaga umatnya dan insya Allah menjaga kota kita. Ada dua kata yang Rasulullah sebut berulang-ulang. Ummi, 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 dan ummati, ummati, ummati. Hanya dua kata. Kenapa ibu? Ibumu, ibumu. Kuncinya ini di ibu-ibu. Penjagaan terhadap anak. Maka saya membuat program perkuatan keimanan umat. Basisnya adalah masjid. Kalau di Kristen basisnya adalah gereja. Masing-masing rumah ibadah. Dan yang memimpin itu adalah pemimpin-pemimpin alim ulama Islam ya, di dalam masjid. Makanya MJI dan DMI menjadi penting. Apalagi ketuanya Pak Yunus. Pengalaman organisasinya luar biasa. Dan didampingi oleh para alim ulama. Maka dengan itu saya sudah memerintahkan Kabak Kesra, walaupun saya tidak terlalu puas jumlahnya. Para imam masjid ini dulu tuh 100 umrah setiap tahun, tapi kali ini baru 50 ya, 50. Jadi insya Allah tahun depan barang siapa yang mengelola masjidnya dengan baik, ya, di sini ada ketua Basnas juga, ya, seluruh rukun dan hal-hal yang menyangkut pengelolaan masjid termasuk kriteria-kriteria yang akan ditentukan. Ada di sini ketua IPIN, ya, ada DMI, ada MCMI, ada Basnas. Nanti saya serahkan kepada beliau untuk merankingkan semua masjid, pengelola masjid atau imam masjid. Jadi 1 sampai 50 langsung kalau ada rankingnya transparan aja. Ya. Insya Allah kita akan bawa umrah. Insya Allah. Saya tidak puas juga ke 50 sih. Ya. Mestinya 100. Makanya di apa namanya perubahan nanti tambah lagi 50 kan, cepat gitu. Ya, tambah lagi 50 supaya dapat 100. Ya. Jadi seperti itu. Kenapa? Saya sangat concern. Tidak mungkin wali kota sendiri, tidak mungkin. Apalagi dengan SPPD, tidak mungkin. Tapi dukungan kita semua, berbagai pihak, saya butuhkan untuk menjaga kota ini. Kita bisa lihat, alhamdulillah ya, kemarin itu logika pengamatan radar, satelit radar cuaca banjir besar sekali itu kemarin sore karena persis pasang perubahan ini jadi di puncak pasang tertinggi. Makanya sekarang pulau-pulau itu terendam, semua pulau itu sekarang terendam. Kemudian persis hujan tertinggi, tapi alhamdulillah ada pun banjir itu 40 yang tadi saya monitor. Makanya saya lihat di HP terus, bukan kacang-kacang sama orang, bukan begini, banjir terus, pokoknya selalu melihat banjir. Laporan terus masuk, pohon tumbang di sini, pohon tumbang di sana, perintah terus. Jadi mau maaf lah kalau saya bukan main HP itu, saya tidak mau kehilangan 1 menit pun untuk mendeteksi kesulitan masyarakat yang ada di masyarakat. Jadi tadi alhamdulillah surut. Kalau ini agak lega, saya pagi-pagi kali, kalau sore itu mulai muncul lagi. Ini 3-4 hari berlangsung seperti itu. Mudah-mudahan dan alhamdulillah saya kira doa-doa kita sampai tidak maksimal bencana yang kita dapat. Itu doa itu. Saya pastikan itu doa. Jumat yang lalu lebih hebat lagi. Tapi tiba-tiba awan terurai. Padahal cuaca sudah meramalkan begini jadinya. Jadi sekali lagi, mari kita kembali berdoa. Di Islam dikatakan bahwa siapa itu orang-orang yang sombong? Orang yang tidak berdoa. Orang yang tidak berdoa itu namanya orang sombong.
Mari kita berdoa, merendahkan diri kita, meminta. Saya itu doaku Pak, sederhana nih. Kalau dia bisa ini dekat politik, banyak bisa diserangan. Walau serangan saya tidak pernah ada pengaruh, tapi ya rupanya kalau politik begitu. Satu di sini selalu, iya karena bodoh ya karena si Tuhan bukan. Ya, masih ada ombak. Sebesar apapun yang serang saya, iya karena bodoh ya karena saya. Tapi kan saya manusia biasa, kadang-kadang marah orang. Sederhana aja, mati yang begini. Allah penguasa di pembalasan, dibalas nanti dibalas. Kan manusia kerja juga, jadi kadang-kadang marah juga. Kalau saya marah, mari kau doakan. Mari dilala kok, mari dilala pertama-tama sedikit. Ya kira-kira begitu. Jadi terima kasih atas silaturahmi dan doa bersama ini bersama 1.000 pengurus Masjid Kota Makassar. Saya barangkali tidak bisa lama Ustaz karena saya ada ini di Susana Wali Kota. Kalau belum buat 2 tahun saya istirahat. Kalau hujan begini, yang mana tidur? Saya kalau mulai angin, ini satu dah. Apa hari aku sedang berubah lagi. Ya, jadi makin keras hujan, makin tidak bisa tidur. Di mana menurut lagi ini? Tapi ya, itu menjadi tugas saya dan itu adalah amanah dari kita semua. Ya, doakan kita sama-sama semua selalu sehat dan selalu doakan kita masih sempat bisa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Lebih dan kurang yang dimaafkan. Mari kita sambut tahun baru dengan optimisme, dengan meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah dan meningkatkan doa-doa kita kepada Allah. Tidak ada satu kejadian pun, ya, walaupun ya kebaikan sedikit sana yang tidak dalam skenario Allah. Doa bersama, ini doa bersama, doa berjamaah. Kita satukan doa untuk perlindungan diri kita sendiri, keluarga kita, kota kita tercinta, untuk keselamatan dunia dan akhirat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Wali Kota Makassar. Selanjutnya kita penutupan. Mari. Cik. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, semoga pertemuan hari ini kami dengan Pak Wali Kota bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk Kota Makassar. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami selalu kesehatan lahir dan batin. Berilah kami kekuatan menghadapi segala problematika kehidupan. Semoga Kota Makassar menjadi kota dunia yang aman dan sejuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, dimohon